Baik Bapak, Mama, Saudara sekalian, Shalom. Hari ini saya mengajak kita untuk semua mempersiapkan diri untuk kita akan disapa lewat lawatan kebenaran firman Allah. Dan kali ini kita akan dituntun lewat tema Roh Kudus membuat manusia memahami jalan pendamaian. Tema ini diangkat berdasarkan teks dari Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman ini, saya mengajak kita semua tunduk kepala di hadapan Allah untuk memohon pertolongan Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk memahami firman ini lebih jauh. Mari kita berdoa. Bapa terbaik, kami datang di hadapan-Mu. Pada kesempatan ini kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami sedang siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Banyak orang dunia, tentu juga termasuk saudara dan saya, mengajukan sebuah pertanyaan, mengapa pendamaian? Apa pentingnya pendamaian bagi semua hidup manusia? Kata pendamaian dalam bahasa Yunani disebut sebagai kata lage dan kata lasso, yang artinya penyesuaian keadaan yang menimbulkan dua pihak tertentu menggunakan alat penukar tertentu, sehingga lewat itu hubungan atau relasi baru tercipta. Bagi orang Kristen, bagi mama, saudara dan saya, Yesuslah alat tukar yang menyebabkan relasi hubungan dunia baru tercipta. Dan alat tukar yang dimaksudkan adalah nyawanya sendiri. Bacaan kita, Bapak saudara sekalian, menjelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya bagi Bapak saudara dan saya. Yang pertama, bahwa Yesus mati bagi orang-orang yang lemah. Ayat 6, dalam bahasa Yunani orang yang lemah disebut dengan istilah asthenes, yang berarti orang-orang yang kehilangan kekuatan, orang-orang yang dilecuti pada saat mengalami kekalahan dalam pertempuran. Karena itu orang-orang berdosa diibaratkan sebagai orang yang dilecuti oleh kekuatan dosa, orang yang dipermalukan oleh kekuatan dosa. Dan justru kepada orang-orang yang dilucuti, kepada orang-orang yang lemah, kepada setiap orang yang mengalami keadaan seperti itulah Yesus mau mati. Karena itu sebenarnya kematian Yesus bagi orang lemah menegaskan bahwa Yesus mati bagi orang-orang lemah. Waktu Yesus memikul salib menuju Golgota, sebenarnya pada saat dia bersemaan, dia memikul semua kelemahan manusia yang ada di bumi ini. Itu sebabnya kita dapat berkata bersama-sama dengan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 13 bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tidak pernah memiliki kekuatan di luar Tuhan. Di luar Allah kita tidak memiliki kekuatan apapun juga. Karena itu Bapak saudara sekalian, saya mengajak semua kita untuk jangan pernah mencoba membangun kekuatan di luar Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah mengalami kekuatan di luar Tuhan. Tidak ada kekuatan di luar Tuhan. Itulah sebabnya saya mengajak semua kita bahwa semua kelemahanmu
di salib Yesus. Bawa semua keterbatasanmu di Kalvari Yesus. Taruh semua keadaanmu dalam perserahan diri kepadanya. Maka dia akan membuat engkau, dia akan membuat saudara dan saya mengalami kekuatan dan kita menjadi kuat dari waktu ke waktu. Yang kedua, Bapak saudara sekalian, Yesus mati bagi orang yang durhaka. Saudara dan saya pernah mendengar tentang durhaka. Kita mengerti tentang durhaka. Tapi mungkin penjelasan terhadap durhaka dapat dijelaskan seperti ini. Ada seorang mama, setiap kita pasti punya mama, paling tidak pernah punya mama. Seorang mama mengandung anaknya selama 9 bulan. Kemudian dia melahirkannya dengan susah payah, mempertaruhkan nyawanya. Lalu Bapak saudara sekalian, dia mengasuh, mendidik dan membesarkannya. Ia melewati begitu banyak panas terik. Dia melewati begitu banyak dinginnya udara. Ia melewati begitu banyak tekanan. Tapi dia tidak mempedulikan semua. Dia membesarkan anak itu. Dan kemudian anak itu menjadi besar. Dan dia menjadi berhasil. Dia sukses dan menjadi orang terkenal. Tapi satu waktu di tengah-tengah masa jayanya, entah karena malu atau apapun namanya, anak ini kemudian menyangkal mamanya. Anak ini tidak kenal lagi sama mamanya. Peristiwa itu yang kita sebut sebagai anak durhaka. Anak yang tidak tahu berterima kasih kepada baiknya orang tua yang mengasuh, mendidik, menggembleng sampai dia menjadi besar dan menjadi berhasil seperti itu. Jadi orang-orang yang durhaka adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang suka melawan, orang yang tidak taat sama perintah. Kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka diperhadapkan dengan begitu banyak perkara ajaib. Selain perkara tulah ke-10 yang begitu menghebohkan pada malam itu. Tapi ketika mereka mulai memasuki berjalan dalam perjalanan, Laut Kulsum terbelah menjadi 2. Sungai Yordan terbelah menjadi 2. Bangsa-bangsa lain yang mencoba menghadang mereka di depan sana, Allah membuat bangsa Israel mengalahkan mereka. Allah mempersiapkan mana dan burung puyuh sebagai makanan orang Israel dalam tahun-tahun pengembaraan mereka di padang belantara. Tiang api dan tiang awan dikirim untuk melindungi dan menaungi orang-orang Israel. Tapi Alkitab mencatat bahwa justru orang-orang Israel membelakangi Tuhan. Justru orang-orang Israel membuat patung dan menyembah kepadanya. Ini yang disebut sebagai bangsa yang durhaka. Kalau kita bergeser sedikit ke Alkitab Perjanjian Baru, kita mengenal satu sosok bernama Yudas Iskariot. Saudara dan saya mungkin mengerti ini lebih jauh. Tapi Yudas Iskariot adalah salah satu pribadi dari 11 orang yang kita menyebutnya sebagai tim 12. Mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ada pengalaman-pengalaman besar yang mengiringi perjalanan pelayanan Yesus. Mujizat luar biasa, hal-hal yang agung dan ajaib mewarnai perjalanan pelayanan Yesus. Dan Yudas adalah saksi mata dari semua ini. Ia diberi kepercayaan sebagai bendahara, ia orang terpilih. Tapi Yudas tidak tahu berterima kasih. Ia kemudian menggadai Yesus, dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Ini mengisyaratkan bahwa Yudas adalah murid yang durhaka. Orang yang durhaka adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan Bapak saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, meskipun banyak mujizat terjadi dalam hidup orang-orang, dalam hidup saudara dan saya, tapi harusnya melalui mujizat itu
perbuatan besar itu kita makin lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjadi orang durhaka yang menyangkal Yesus, yang membelakangi Yesus, lalu kemudian menggadai Yesus dengan sejumlah materi, jabatan dan kepentingan lain. Yang ketiga, Bapak-Bapak saudara sekalian, Yesus mati bagi orang-orang yang berdosa. Ayat 8. Siapa di antara Bapak-Bapak saudara dan saya yang tidak pernah berbuat dosa? Roma pasal 3 ayat 3 mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Karena semua orang telah berbuat dosa, maka kita semua bersalah di hadapan Allah. Karena itu semua kita wajib dihukum. Tapi Yesus kita datang ke dalam dunia melalui kematiannya, membuat saudara dan saya yang berdosa dibenarkan. Yang keempat, Bapak-Bapak saudara sekalian, Yesus mati bagi mereka yang akan tertimpa oleh murka Allah. Akibat dari dosa adalah maut. Upah dosa ialah maut. Tapi Yesus datang kepada kita melalui peristiwa salib, supaya saudara dan saya yang berjalan menuju kematian kemudian diubahkan untuk menuju keselamatan. Kita yang sebenarnya karena dosa dihukum, tapi karena Allah melalui Yesus Kristus kita diselamatkan. Yang kelima, Yesus mati supaya kita menerima pendamaian. Sebelum Yesus datang, saudara dan saya bermusuhan dengan Allah, bermusuhan dengan sesama, bahkan bermusuhan dengan diri sendiri. Karena itu Bapak-Bapak saudara sekalian, saya hanya mau mengatakan begini: berdamailah dengan Allah. Saya kurang mengerti tentang keadaan kita semua pada waktu mendengar siaran ini. Mungkin engkau mengatakan, Bapak Pendeta, engkau bilang Tuhan ada di sekitar kehidupan kita. Tapi yang saya rasa adalah Tuhan terlalu jauh dalam hidup saya. Saya kecewa dengan Tuhan saya. Kalau Tuhan itu ada, mengapa Dia membuat orang-orang yang spesial dalam hidup saya lenyap? Mengapa Dia membuat orang-orang yang spesial dalam hidup saya meninggalkan saya? Mengapa Dia membuat hidup saya seribet ini? Mengapa persoalan dalam hidup saya tidak pernah beranjak? Mengapa doa-doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan? Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, saya mau kasih tahu kepada setiap kita, kita punya Allah yang tidak jauh dari saudara dan saya. Ia telah mati bagi saudara dan saya. Karena itu mari berdamai dengan Allahmu. Pulihkanlah kembali kehidupanmu dengan Allahmu. Karena Allah kita sedang bersama kita, akan ada bersama-sama dengan kita, dan selalu bersama dengan Bapak Mama, saudara dan saya. Di sisi lain mungkin saudara dan saya adalah pribadi yang masih sulit untuk berdamai dengan orang lain. Kita mengalami kecewa dengan orang lain. Kita mengalami sakit hati dengan orang lain. Bahkan karena itu kita berjanji dengan diri sendiri bahwa kita tidak akan pernah memberikan hati kita kepada orang tersebut. Karena kita merasa bahwa karena dia kotong merasa dihina, kotong merasa direndahkan. Tapi saya mau kasih tahu, orang yang tidak bisa berdamai dengan orang lain, orang ini tidak tenang dalam hidupnya. Itu sebabnya supaya engkau mengalami kelegaan, jawabannya satu, berdamai dengan orang lain. Yang ketiga adalah berdamai dengan diri sendiri. Orang yang tidak berdamai dengan diri sendiri menolak keberadaan dia apa adanya. Kekasih Yesus Kristus, Yesus Kristus telah mati bagi kita. Ribuan tahun yang silam Yesus menyerahkan dirinya karena Bapak Mama, saudara dan saya. Ia menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Harga yang Yesus berikan kepada saudara dan saya sangat mahal. Dan kalau Yesus mempertaruhkan hidupnya karena saudara dan saya, apa yang saudara dan saya mau berikan kepada Dia? Kita mungkin berkata, Tuhan, aku ingin memberikan kematian saya bagi Tuhan. Saya mau mati bagi Yesus. Tapi saya rasa
Tuhan tidak membutuhkan kematian saudara dan saya. Karena di dalam kematian yang ada hanya tulang belulang, yang ada hanya bangkai, bau busuk. Karena itu sekali lagi Tuhan tidak membutuhkan kematian saudara dan saya. Kalau begitu apa yang Tuhan butuh? Tuhan membutuhkan hidup kita semua. Karena itu selagi saudara dan saya diberi kesempatan untuk hidup, saya menantang seluruh pendengar dimanapun saudara berada. Jangan mempersembahkan kematianmu bagi Allah, tapi persembahkanlah kiranya kehidupanmu bagi Tuhan kita di sorga. Karena Tuhan kita hidup, Dia mau supaya orang-orang percaya hidup bagi hormat dan kemuliaan namanya. Terpujilah Dia dari kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati petang semua.